Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kelompok kami yang sangat ceria hari ini. Akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bihari historis yang berasal dari Pulau Sumatera dan berlangsung sekitar abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan ini didirikan secara resmi pada tahun 682 Masehi seperti yang tercatat dalam prasasti Kedudukan Bukit. Nama Sriwijaya diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan gemilang, merujuk pada kejayaan dan kegemilangan kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya memiliki pengaruh besar di kawasan Nusantara Barat dan menjadi pusat agama, budaya, perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada abad ke-9 Masehi, Sriwijaya mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Namun pada abad ke-13 Masehi, kerajaan ini runtuh akibat serangan dari kerajaan Singasari di Jawa. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang membangun armada laut kuat. Selain itu, Sriwijaya berhasil mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayahnya hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Namun serangan dari kerajaan Kolak mengakibatkan keruntuhan Sriwijaya karena terganggunya jalur perdagangan utamanya. Akibatnya ibu kota Sriwijaya dipindahkan ke Jambi. Lambat laun kekuasaan Sriwijaya meredup. Sejarah Kerajaan Sriwijaya mencakup periode awal berdiri, masa kejayaan, hingga keruntuhan. Pendirinya dipimpin oleh Dapunta Hayang Sri Jayasana pada tahun 682 Masehi pada ekspedisi untuk menguasai wilayah-wilayah strategis perdagangan. Masa-masa kerajaan terjadi sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi sebelum mengalami penurunan akibat serangan musuh dan gangguan jalur perdagangan utamanya. Daftar raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama Dapunta Hyang Sri Jayanasa abad ke-7 Masehi. Yang kedua Samarawira abad ke-8 Masehi. Yang ketiga Dharanindra abad ke-8 Masehi. Yang keempat Samaratungga abad ke-9 Masehi. Yang kelima Balaputra Dewa abad ke-9 Masehi. Yang keenam Sriwijaya Maharaja abad ke-10 Masehi. Yang ketujuh Sri Chudamani Warmadewa abad ke-11 Masehi. Yang kedelapan Kertanegara abad ke-12 Masehi. Raja-raja ini memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada tahun 682 Masehi dan mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 Masehi. Peninggalan kerajaan Sriwijaya peninggalan yang masih ada hingga saat ini antara lain: 1. Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti Kedudukan Bukit ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, Kedudukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini berisikan tentang pemberian izin kepada seorang pendeta Buddha untuk mendirikan tempat ibadah. Prasasti ini merupakan bukti sejarah dan kemajuan kerajaan Sriwijaya yang berasal dari Pulau Sumatera dan berdiri pada tahun 682 Masehi. Yang kedua, Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakon Sitamarat. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membangun kisah Maya Caitya untuk kerajaan. 3. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur, Bangka Belitung. Prasasti ini diperkirakan ditulis pada 656 Masehi. Prasasti Kota Kapur berisikan permintaan Puradewa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ditemukan di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini berisi tentang pembangunan Taman Raja Sri Jayanasa yang dibuat untuk rakyat pada abad ke-7. Semua. 5. Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasema, Lampung Selatan. Peninggalan ini ditulis dalam 13 baris dan berurus Palawa dengan bahasa Melayu Timur. Isi prasasti ini hampir sama dengan beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya lainnya yang ditemukan di Lampung, yaitu tentang kutukan bagi mereka yang tidak patuh pada penguasa kerajaan Sriwijaya. Ya, sekian dari presentasi kami.
Sekiranya ada salah kata mohon maaf. Silakan yang ada mau bertanya. Dua aja. Nggak ada kan? Epet. Gak ada. Oke, terima kasih. Oh iya. Kerajaan Sriwijaya itu kan masa runtuhnya berbagai faktor. Yang saya mau tanya, kenapa kita bisa beda? Sementara kan kerajaan Sriwijaya nyampe ke pelosok, nyampe ke negara tetangga kayak Malaysia, Filipina, kayak gitu, Singapura. Kenapa sekarang kita bisa beda gitu sama mereka, malah jadi negara lain, sementara kita satu kedaulatan gitu. Kedaulatan. Kedaulatan. Mungkin beda cabang. Ini cuma sejarah ya. Ini cuma sejarah. Gimana sih bertanya maksudnya? Pertanyaan gimana, Bang? Ya pertanyaannya kayak kita kan kayak Sriwijaya sama yang dari Jawa itu kan sama-sama apa namanya perang gitu. Sriwijaya gitu. Sementara kan kerajaan Sriwijaya nyampe ke pelosok Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Nah, untuk sekarang kenapa kita bisa beda? Kita sebagai negara Indonesia, mereka sebagai Malaysia, Filipina, bahkan Singapura. Kenapa bisa pecah? Sementara yang kita dari Palembang, Jawa, sampai ke Medan, kita itu satu dari Indonesia gitu. Oh mungkin yang pertama pecah gara-gara maksudnya perang saudara, dan yang menjadi jawabannya karena mungkin ya diambil wilayahnya. Ya, mungkin Bapak mungkin bisa itu. Soalnya saya penasaran, nggak ada di saya cerita di sini nggak ada gitu. Karena negara Indonesia ya berdirinya merdeka itu berdasarkan wilayah jajahan Belanda. Jadi bukan berdasarkan kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi walaupun kayak Brunei yang ada dalam satu Kalimantan gitu, tapi dia merdeka karena mereka adalah jajahan. Ya, jawabannya jajahan. Jadi kita semua adalah mengambil negara kesatuan Indonesia itu dari bekas penjajahan. Baik, terima kasih Pak. Jadi tahu. Dan untuk mempersingkat waktu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.